Oke, baik. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Efrosina Tesalonika Puriburi dengan NPM 20 40 70 40 26 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 2. Itu judulnya relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan juga Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita itu seringkali bertemu yang namanya persoalan, pergumulan, permasalahan terutama di dalam diri sendiri, terus itu sama lingkungan dan juga Tuhan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa bukan masalah itu yang mengganggu Anda, tetapi bagaimana Anda memandang masalah itu. Dalam arti, pepatah ini mengatakan dalam arti manusia itu merupakan makhluk yang sosial. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Gitu. Nah, di sini ada 4 hubungan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita lihat yang pertama, hubungan manusia dengan diri sendiri. Nah, jadi kita tahu bahwa manusia itu diciptakan lengkap dengan kemampuan, akal budi, terus itu hati nurani, dan juga kebebasan Allah. Nah, mengapa Allah menciptakan itu semua? Mengapa Allah melakukan itu semua? Baik, Allah menganugerahkannya agar manusia itu mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan orang lain. Jadi Allah menciptakan manusia agar kita itu bisa hidup demi kebahagiaan orang lain. Nah, tetapi kita itu sering lupa sama kodrat kita sebagai anak Allah. Nah, kita sering iri dengki, terus itu kita juga menjadi seorang pemarah, terus kita juga sering pamer, sering sombong, memamerkan harta kekayaan kita. Nah, terus dalam kitab Kejadian pasal 37 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Lalu mata mereka berdua terbuka sehingga mereka tahu bahwa mereka Nah, dalam Injil tersebut kita tahu bahwa kita itu menjadi asing bagi Allah. Kita itu tidak mengenal diri kita dengan baik, terus itu kita juga tidak mampu menerima diri kita itu apa adanya. Tapi, manusia itu berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam semesta. Nah, pengenalan dan penerimaan diri yang baik akan menentukan sikap dan tindakan baik terhadap sesama, Tuhan maupun lingkungan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini mempunyai kaitan, hubungan, dan saling ketergantungan. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya, sebab dengan pengenalan itu manusia mengetahui bahwa selain Tuhan tidak ada makhluk lain yang bisa menciptakan dirinya, dan alam semesta ini menunjukkan kesempurnaan. Nah, jadi dalam hal itu manusia itu berusaha mengenal dirinya, mengenal sesama, mengenal alam juga, dan mengenal Tuhan, seperti itu. Nah, terus itu selanjutnya yang kedua, hubungan manusia dengan sesama. Nah, hubungan manusia dengan sesama ini berperan sebagai makhluk yang sosial dan makhluk yang individu. Nah, secara umum, hubungan antar manusia itu merupakan suatu kemampuan untuk mengenal sifat, terus itu mengenal tingkah laku, dan juga perilaku. Nah, dalam 3 ini, kita itu terdapat proses interaksi antar manusia agar tercapainya kehidupan serasi dan selaras. Nah, terus itu, yang ketiga hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan ini, Tuhan menciptakan lingkungan dan memberi kuasa kepada manusia agar manusia itu bisa hidup. Karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam, karena manusia sangat bergantung dengan alam. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan lingkungan, menciptakan tumbuh-tumbuhan agar manusia itu bisa menjaganya, dan manusia juga bisa hidup dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Biar manusia itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tetapi kita itu seringkali egois, seringkali serakah terhadap sesama, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
seperti banjir, terus itu tanah longsor, dan juga menyebabkan hewan di laut itu pada punah atau mati. Nah, terus itu yang terakhir, hubungan manusia dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai mitra dialog dan menjadi sahabatnya. Dari kebebasannya yang tak terbatas, Tuhan mengadakan manusia sebagai subjek yang bebas, juga yang otonom, berdikari. Manusia diciptakan Tuhan di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu, manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang baik dan benar. Nah, dalam hubungan manusia dan dengan Tuhan ini, itu sangat erat sekali. Karena Tuhan itu karena manusia itu menganggap Tuhan itu seperti sahabat sendiri. Begitu juga sebalik. Nah, karena apa? Karena apapun masalah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, itu kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya tentang pemaparan materi bab 2 dengan judul relasi manusia dengan diri sendiri sama lingkungan dan Tuhan. Terima kasih, selamat siang, dan shalom.